wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak peserta gelar ajar pembina penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Selamat mengikuti gelar ajar pembina penggalang Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020 di tempat masing-masing. Pada kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kak Purbo Santoso. Saya dari Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Andalan Binawasa dan pengurus Pusdiklabda Argasonya Warga Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, bidang minat dan kesakaan. Kakak-kakak peserta gelar ajar, saya ingin menyapa dulu dari kakak-kakak yang ada di Kuarcap-Kuarcap. Apakah sudah siap semuanya? Halo, bagaimana dari Kuarcap Pacitan? Mungkin sudah ada di tempat untuk mengikuti gelar ajar ini. Mungkin yang paling ujung di sana Kuarcap Sumenep, apakah kita sudah siap? Di tengah-tengah mungkin Kuarcap Kota Malang, apakah sudah siap? Kuarcap Jember, Kuarcap Banyuwangi, apakah sudah siap mengikuti kegiatan gelar ajar ini? Baik kakak-kakak, kalau sudah siap dari Kuarcap-Kuarcap yang ada di Jawa Timur, pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh panitia untuk belajar bersama dengan kakak-kakak tentang fundamental kepramukaan. Tentunya materi ini bukan materi yang baru, karena kakak-kakak di kursus mahir dasar dan mahir lanjutan sudah mendapatkan materi tentang fundamental ini. Materi fundamental ini sebenarnya adalah materi yang berkaitan dengan rangkuman kegiatan materi yang mulai dari sejarah kepramukaan di Indonesia, sejarah kepanduan di WOSEM, atau mulai dari Bapak Pandu Dunia, materi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 dan beberapa materi yang lain yang kita rangkum menjadi satu satuan. Nah, tugas kakak yang pertama adalah kakak silakan membuat gambar ya. Kita menggunakan media, biasanya kita menggunakan media tongkat, pernah kita menggunakan media korek api. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan media yang berupa stick ini, dari gambar stick ini. Ya, ada 15, kita sediakan 15 stick. Tugas kakak yang pertama silakan menggambar, mungkin sebisa kakak, tentang materi fundamental kepramukaan ini. Silakan nanti ditulis dulu awal di lembaran ya. Kalau sudah siap nanti lembarannya dikirim ke panitia, ke WA panitia. Salah tidak masalah ya, karena awal kita ingin melihat bagaimana kakak-kakak sudah paham tentang fundamental kepramukaan. Dari Kuarcap Jember kira-kira sudah siap? Mungkin silakan dibaca atau mungkin disampaikan tentang fundamental kepramukaan yang selama ini kakak ngerti atau kakak pahami. Dari Kuarcap Bondowoso mungkin sudah siap, silakan dibaca. Mungkin dari peserta gelar ajar dari Pamekasan, baik kakak, ada 3
Warcat tadi yang sudah membacakan, sudah menyampaikan tentang gambaran dari fundamental kepramukaan dengan media tongkat, dengan media korek api atau media setik. Sebagai langkah yang kedua itu tadi setelah kakak mengerjakan, yang kedua sudah menyampaikan dan kita observasi, kita lihat bagaimana hasilnya. Langkah yang ketiga kita akan melakukan yang namanya refleksi. Di tahap ini kakak-kakak bahwa fundamental kepramukaan bisa kita gambarkan ke dalam 15 detik. Yang pertama, nah kita gambarkan di sini. Yang pertama, ini mewakili tentang tujuan kita ikut pramuka itu apa? Tujuan akhir ikut pramuka itu apa? Menurut Baden-Powell, kita ikut pramuka, kita belajar kepanduan, tujuan akhirnya adalah memperoleh kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti kalau kita sudah meninggal. Ini yang pertama, kita ingin menuju bahagia. Nah, untuk bisa menuju bahagia itu ada indikatornya. Ya, ini tongkat yang kedua menandakan bahwa indikator hidup bahagia. Jadi, apa sih indikatornya keberhasilan pendidikan kepramukaan sehingga kita bisa hidup bahagia? Ini indikatornya ada 5. Yang pertama, kita harus happiness. Happiness adalah kegiatan yang kita lakukan itu membahagiakan, tidak mensusahkan, tidak mensengsarakan, kita bahagia. Indikator yang kedua kegiatan kepramukaan kita adalah healthy, menyehatkan, tidak tambah membuat kita sakit atau membuat kita celaka. Itu berarti indikator keberhasilan kepramukaan kita belum berhasil. Jadi harus membuat kita sehat, lebih sehat. Kita berkemah, pulang kemah sehat, bukan sakit. Itu berarti healthy, sehat. Yang ketiga, indikator yang ketiga, kita punya keterampilan atau kita punya kerajinan yang dikenal dengan handicraft. Handicraft itu adalah kerajinan-kerajinan, keterampilan-keterampilan hidup yang bisa untuk menghidupi kita baik hari ini ataupun kelak. Jadi keterampilan-keterampilan itu yang dikenal dengan job creation, life skill. Itu Baden-Powell mengatakan kita harus punya handicraft. Yang keempat, indikator yang keempat adalah kita bersedia untuk menolong. Bersedia untuk menolong orang lain. Seorang anggota pramuka harus bersedia menolong orang lain, baik masuk di BB, Brigade Penolong 13 ataupun pramuka peduli, itu untuk bisa menolong orang lain, helpful. Dan yang kelima itu adalah diterapkannya sistem amun, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berperan serta. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tut buri handayang. Ini tongkat yang kedua, jadi mewakili indikator-indikator keberhasilan kita ikut pramuka menuju manusia yang bahagia. Yang berikutnya, untuk bisa mencapai kebahagiaan itu harus ada kesediaan. Sedia itu adalah kewajiban kita mentaati aturan-aturan, mentaati hal-hal yang menjadi ketentuan. Jadi kalau di dunia Baden-Powell mengatakan seperti ini, sedia. Ya. Yang ini ada yang satu, ini sedia pada Tuhan, berarti mematuhi, mentaati ajaran agamanya masing-masing. Yang
Yang kedua, setia kepada bangsa, negara, sesama, dan lingkungannya. Yang ketiga, setia atau sedia kepada dirinya sendiri. Artinya kita harus memperhatikan diri kita sendiri, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, meskipun kita sudah masuk ke dalam fase new normal, kita harus peduli pada dirinya sendiri. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jaga jarak, tanpa peduli pada diri sendiri. Yang di rumah tidak berkerumun, itu salah satu dari kita. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi tongkat yang ke-1 melambangkan atau menggambarkan tentang tujuan akhir kita ikut pramuka. Tongkat yang kedua tadi berkaitan dengan indikator keberhasilan pendidikan kepramukaan, dan tongkat yang ketiga itu berkaitan dengan kesediaan kita, ya, sedia pada Tuhan, sedia pada bangsa dan negara, sedia pada diri sendiri, dan sedia mentaati kode kehormatan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, tongkat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini adalah mewakili tentang tujuan pendidikan kepramukaan. Kalau ada orang mengatakan bahwa pramuka itu pendidikan karakter, itu betul, cuman belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena di pramuka tidak hanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ada karakter moral, ada karakter kinerja. Karena di pramuka tadi tidak hanya pendidikan karakter, tapi ada pendidikan kebangsaan, ada pendidikan kecakapan hidup, dan ada cinta lingkungan. Tongkat yang keempat ini mewakili tentang tujuan pendidikan kita, yaitu pendidikan karakter, atau yang dikenal akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baik, akhlakul karimah berkaitan dengan karakter moral, dan akhlakul karimah berkaitan dengan karakter kinerja. Yang kedua berkaitan dengan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Anggota pramuka harus cinta tanah air, jiwa nasionalisme, tidak boleh menjadi teroris, gitu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah life skill atau kecakapan hidup, atau di program Warda periode ini namanya job creation, job creation. Jadi tiap-tiap pusdupan harus punya job creation. Di sini adalah kecakapan hidup yang harus dikuasai. Yang ketujuh ini adalah cinta lingkungan. 4 tujuan ini harus berhasil, ya. Kalau tidak berhasil, salah satu tidak berhasil, ya berarti pendidikan kita tidak berhasil. Misalnya cinta lingkungannya berhasil, kecakapan hidupnya berhasil, kebangsaannya berhasil, tapi pendidikan karakternya tidak berhasil, kita akan melahirkan manusia-manusia koruptor, manusia-manusia yang menjalankan molimo, maling, main, matun, madat, manusia-manusia yang malas, malas bekerja, malas ini. Pendidikan karakternya berhasil, pendidikan kecakapan hidupnya berhasil, cinta lingkungan berhasil, pendidikan kebangsaannya tidak berhasil, maka akan lahirlah generasi teroris. Oleh karena itu, kebangsaan ini sangat penting, semangat bela negara ini juga sangat penting, sehingga tidak melahirkan teroris. Pendidikan karakternya berhasil, kebangsaannya berhasil, cinta lingkungannya berhasil, tapi life skill-nya tidak berhasil,
maka lahirlah pengangguran. Pengangguran yang ada di Indonesia, kalau Jawa Timur itu 9% dari penduduk Jawa Timur masih nganggur. Sehingga kakak-kakak pembina Pramuka Penggalang nanti harapannya setelah mengikuti gelang ajar ini bisa menjadi relawan mewujudkan Nawa Bakti Satya, programnya Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, terutama di bakti kedua, yaitu Jatim Kerja. Selain kita juga harus bekerja, punya keterampilan, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungan kita, untuk masyarakat sekitar kita. Di gelang ajar ini nanti kita akan belajar game bela negara dalam rangka kita punya kompetensi, nanti akan menjadi relawan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Jawa Timur melalui Jatim Kerja dan Jatim Sejahtera. Pendidikan karakter berhasil, kebangsaannya berhasil, kecakapan hidupnya berhasil, tapi cinta lingkungannya tidak berhasil, maka ya, terjadi banjir, bencana alam, plastik bisa menutupi tanah. Oleh karena itu kita harus cinta lingkungan, kita mencintai bumi kita dengan cara mengurangi ya sampah plastik, mengurangi limbah, ikut serta penanaman mangrove dan lain-lain dalam rangka itu. Oleh karena itu dalam kepramukaan 4 tujuan ini harus benar-benar bisa diwujudkan. Basic.